udah taruh. Gas lo, kita udah kayak chef bintang 5 gak sih? Woi, mana ada chef bintang 5 habis masak dicomotin lihat nih. Biasanya ya. Orang sabar apa? Ya matang dulu. Kau gak sabar banget. Lu beri comot aja lu. Andra, jangan ngelarikin gemet terus. Lu ganggu orang lagi masak juga. Woi. Kiara. Udah Kiara, mending lo makan bareng gue aja. Kan dingin lo makanannya. Bagaimana cara meningkatkannya? Tingkatkan produksi. Boleh keduanya sekali kalau bisa paling bagus. Karena produksi kita tingkatkan. Kalau kita enggak harga tetap. Maka nanti keuntungan kita akan meningkat. Maka harganya yang bagus. Produksi tetap, tapi keuntungan akan meningkat. Atau kedua-duanya paling bagus. Bisa meningkat produksi kita dan juga bisa kita menaikkan harga. Maka keuntungan kita akan besar. Nah, kita lihat yang biaya lagi. Minimasi biaya. Berarti kita meminimumkan biaya. Kalau biaya kita kecil, ini tetap, berarti dia keuntungan kita akan besar. Bagaimana cara kita meminimumkan biaya? Pertama kita efisiensi memakai input. Inputnya kita efisienkan. Kalau biasanya kita pakai buku itu kita gambarkan aja, misalnya habis 10 kilo, sekarang berapa kebutuhan yang sebenarnya kita kasih segitu. Misalnya 8, berarti kita sudah efisien. Sesuai kebutuhan anak. Atau kita cari biaya yang rendah untuk inputnya. Misalnya seperti tadi kita bisa economic of scale. Kita cari biaya yang rendah. Maka keuntungan kita akan besar. Jadi ini dari penerimaan. Penerimaan itu produksi dikali harga. Kalau ini biaya. Biaya itu faktor produksi yang kita gunakan dikali dengan biaya faktor produksi. Jadi input dikali harga input. Jadi makanya untuk memperoleh fee yang maksimum, kita naikkan penerimaan kita atau kita minimumkan biaya kita. Itu konsep yang utama yang dari fund tadi. Nah, kenapa ada iso-cost dan iso-quant? Iso-cost berarti itu biaya yang sama. Iso-quant itu kuantitas yang sama. Jadi ini sama dengan produksi ya. Kalau ini lurus dia. Nah, ini iso-cost. Nanti biayanya sama. Apa artinya? Tadi ini kalau kemarin saya katakan ada garis anggaran. Sama dia. Jadi garis anggaran itu merupakan batas di mana kita bisa berbelanja. Jadi di titik ini, di bawah sini, ini daerah kita mampu beli. Kalau di atas ini tidak lagi, karena harganya sudah tinggi nanti. Ada pertanyaan apa? Biasanya karena ibu jawabnya sudah jadi ini yang iso-cost. Iso-cost ini sama dengan garis anggaran, sama dengan budget line. Jadi merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi biaya yang bisa kita gunakan. Nanti materi selanjutnya itu minimal cost itu ya. Siapa tadi? Devina aja nggak ada ya. Jadi kalau berkaitan dengan ini ada namanya DSM X1 X2. Itu daya substitusi marginal antara X1 dan X2. Nah, berarti di sini kita mensubstitusikan pemakaian faktor produksi sehingga kita berharap biaya yang minimum. Nah, itu konsep minimasi biaya. Jadi dengan sepanjang ini nanti
kira-kira di mana akan kita peroleh biaya minimum? Ini sepanjang garis isokos ini. Itu kita kombinasikan pemakaian faktor produksi. Misalnya antara mesin dengan manusia. Kita pakai mesin berarti 4 manusia terabaikan. Kita tidak pikirkan manusia aja ya, kita pikirkan ekonominya aja dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi titik mana nanti dia yang sama memberikan yang memberikan biaya yang minimum. Jadi dia nanti delta X1 H X1, kemudian ada delta X2 H X2. Berarti kita tambah X1, X2 kita kurangi. Nah, ini yang daya substitusi DS M X1 X2 merupakan delta X1 per delta X2 sama dengan H X2 per H X1. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah sama delta X1 per delta X2 sama dengan H X2 per H X1, maka di sinilah tercapainya minimasi biaya. Biaya minimum. Ya, nah, kalau di sini, nah itu tadi Y sama dengan rumus baru X, ada nanti DY per DX, ya, kemudian ada catatan biaya rata-ratanya. Kita lihat nanti di mana. Ya, nah ini isokuan, ini isokos nih, ini yang isokos. Isokuan itu dia berupa apa? Seperti definisi produksi ini isokuan, ya, kuantitas. Isokuan itu berarti kuantitasnya sama, ya. Dan ini kaitannya nanti dengan kita mengkombinasikan produksi kita. Jadi dengan menggunakan satu faktor produksi, kita menghasilkan lebih dari dua produksi.